Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hibbati fillah rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bahwasanya seorang hamba tidak mengapa dia menghibur diri atau refreshing, bersantai, menyegarkan jiwanya dengan pergi ke tempat-tempat yang bisa membawa ketenangan, kesejukan, selama bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah, wa ijmamun nafsi la yunkar. Penyegaran jiwa, menghibur jiwa, la yungkar, tidak diingkari. Jadi tidak masalah kita pergi berlibur, bersantai, selama dalam rangka melakukan hal-hal yang bisa menyegarkan atau membuat kita bisa refreshing. Wa qad dallat alaihi sunnah, dan telah ditunjukkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma ishtaka ba'du sahabati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, taghayyara halihim fi buyutihim amma kanu alaihi indahu. Jadi para sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi mereka di rumah-rumah mereka dibanding di saat mereka bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Jadi para sahabat mengeluh kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeluhkan keadaan dan kondisinya. Kenapa? Karena kondisi mereka di saat mereka bersama Rasulullah sangat-sangat aktif, sangat-sangat khusyuk. Tapi ketika mereka sudah di rumahnya, mereka tidak seperti saat bersama Rasulullah di dalam sholatnya, di dalam zikirnya. Wa fihim Hanzalah, dan di antara mereka, di antara sahabat itu ada Hanzalah radhiyallahu taala anhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, in law tadumuna ala ma taqununa indi wa fi dzikri, jika kalian terus-menerus berada dalam keadaan saat bersama saya dan dalam zikir, la safahtukumul malaikah ala furshikum wa fi turukikum, niscaya para malaikat menyalami kalian di kasur-kasur kalian, di ranjang-ranjang kalian, wa fi turukikum, dan di jalan-jalan kalian. Walakin ya Hanzalah sa'ah wa sa'ah, akan tetapi wahai Hanzalah,
satu jam atau 1 jam. Thalatha marrat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya 3 kali. Perhatikan. Jadi ketika para sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi mereka. Mereka mengadukan tentang kondisi mereka bahwasanya mereka tidak seperti di saat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat mereka bersama Nabi, mereka aktif ibadahnya, kemudian mereka khusyuk dalam ibadahnya, kemudian mereka banyak melakukan ibadah-ibadah, entah itu zikir, entah itu baca Quran, entah itu sholat dan seterusnya. Mereka mengadukan kenapa ketika mereka di rumah-rumah mereka tidak seperti di saat mereka bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya kalian terus-menerus berada dalam keadaan saat bersama saya dalam ibadahnya, dalam zikirnya, niscaya malaikat akan menyalami kalian di ranjang-ranjang kalian, di jalan-jalan kalian. Kenapa? Karena kalian terus-menerus melakukan ibadah, bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Walakin ya Hamdalah sa'ah wa sa'ah. Akan tetapi wahai Hamdalah, 1 jam 1 jam. Artinya apa? Jadi 1 jam kamu melakukan ketaatan, sungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan, 1 jam kamu boleh melakukan hal-hal yang bisa menyegarkan jiwa, entah itu dengan bercengkrama dengan keluarga, duduk bareng, bercerita, makan-makan. Tidak mesti semua waktu kita untuk berzikir, untuk beribadah, untuk sholat, untuk baca Quran dan seterusnya. Jadi sa'ah wa sa'ah, 1 jam untuk beribadah, 1 jam untuk melakukan hal-hal yang bisa menyegarkan, membuat kita terhibur, refreshing, entah dengan keluarga, entah dengan bersantai makan, atau pergi ke tempat-tempat yang bisa menyegarkan jiwa kita. Faqaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'ah wa sa'ah, 1 jam 1 jam, 1 jam untuk kebaikan, 1 jam untuk hal-hal yang mubah, untuk bersantai, untuk bercengkrama, untuk makan-makan, untuk tadabbur alam dan seterusnya. Ai sa'atun ibadah. Jadi maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'atun wa sa'ah, ai sa'atu ibadatin wa sa'atu ukhra, yaitu 1 jam untuk ibadah dan 1 jamnya untuk hal-hal yang lain. Yaqdihal muslim fima abahallah. Seorang muslim menghabiskan waktunya 1 jam fima abahallahu min mukhalati, fima abahallah, dalam hal-hal yang Allah bolehkan, yang Allah halalkan, min mukhalatatil ahl, yaitu bercengkrama, berkumpul dengan keluarga, wa mu'anasatihim, dan bercengkrama, bersenang-senang dengan mereka, bermain, bersenda gurau, wa ghairi dzalik minal mubahat, atau selain yang telah disebutkan tadi dari perkara-perkara yang dihalalkan atau yang dibolehkan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari sahabatnya ketika mengadukan perihal atau kondisi mereka. Ya enggak apa-apa. Ketika kamu bersama kami, silahkan kalian ibadah sekuat-kuatnya. Ketika kalian bersama keluarga, silahkan kalian bersenang-senang, bercengkrama. Tidak mesti di saat kalian bersama keluarga kemudian seperti saat bersama saya. Walaysa kama yafhamuhu ba'du man labbasa alaihi syaitanu.
tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang yang tertipu oleh syaitan. Jadi sa'ah wa sa'ah, sejam-sejam itu tidak seperti apa yang dipahami oleh sebagian orang. Sebagian orang memahami, oh 1 jam beribadah, 1 jam bermaksiat. Ini salah. Fayaqtarifunal ma'asi. Kemudian mereka memahami 1 jam itu adalah untuk melakukan maksiat. Jadi sa'ah, sejam-sejam, sejam ketaatan, sejam maksiat. Ini pemahaman yang salah. Wa idza nuhu anha, apabila mereka dilarang, mereka dicegah untuk tidak melakukan maksiat, qalu, mereka mengatakan sa'ah. Oh, kata Rasulullah kan sa'ah, sejam untuk ibadah, sejam untuk maksiat. Nah, ini salah pemahaman. Fasa'atul ma'dzunu fiha, 1 jam yang diizinkan fiha, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut, hiya sa'atu ijmamin fima abahallah, yaitu 1 jam dalam rangka untuk menghibur diri, menyegarkan diri, fima abahallah, dalam hal-hal yang Allah halalkan atau dalam hal yang Allah bolehkan. Yutaqawwa biha ala ta'atillah, dengannya kita menjadi kuat di dalam beribadah, di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi 1 jam untuk menghibur jiwa, menghibur diri, bercengkrama, melakukan hal-hal yang dihalalkan ini, tujuannya adalah supaya kita kuat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysat sa'atu maksiatin, bukan 1 jam untuk melakukan maksiat. Fa innal ma'asi la yudzan fiha bihalin, karena sesungguhnya maksiat tidak diizinkan dalam kondisi apapun. La qabla al-ibadah wala ba'daha, tidak sebelum ibadah, wala ba'daha, tidak setelah ibadah. Jadi maksiat kapanpun, dalam kondisi apapun, tidak pernah dibenarkan oleh syariat, entah sebelum ibadah maupun sesudah, setelah atau sebelum ibadah. Fal wajib 'alal muslim, maka wajib bagi seorang muslim, an yakuna 'ala hadarin minal masayid allati nasabaha syaitan lil insan. Maka wajib atas seorang muslim hati-hati, ala hadarin, waspada, hati-hati, minal masayidillati nasabaha syaitan, dari perangkap-perangkap yang telah ditancapkan, yang telah dipasang oleh syaitan lil insan, bagi seorang manusia. Kita harus berhati-hati, kita waspada dengan godaan dan perangkapnya syaitan. Wa an yakuna faqihan, dan hendaklah seorang manusia faqihan, harus paham, harus mengerti, bima'rifatiha hatta la yaqa fiha. Jadi harus mengerti, faham, mengenal, mengetahui bahwasanya itu adalah perangkap syaitan, bahwasanya itu adalah tipu daya syaitan, hatta la yaqa fiha, sehingga ia tidak terperangkap ke dalam perangkap-perangkap dan tipu daya syaitan. Kama yakunu faqihan, sebagaimana seorang hamba dituntut untuk faham, untuk mengetahui, biibadatihi, bagaimana ia beribadah kepada Allah, kaifa yuaddiha, bagaimana ia menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dituntut pertama faham akan perangkap syaitan, sehingga kita tidak terjatuh dan tidak terperangkap oleh tipu daya dan gangguan syaitan. Dan kita pun tertuntut untuk mengenal, untuk faham bagaimana kita menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bagaimana kita menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu. Telah berkata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, inna min fiqhil abdi, termasuk kedalaman ilmu, kedalaman pemahaman seorang hamba, an ya'lama ma zada min imanihi, ia mengetahui, ia sadar, ia tahu hal-hal yang menambahkan keimanannya. Jadi orang yang faqih, orang yang dalam ilmunya, dia tahu mana yang bisa menambahkan keimanannya, wa ma naqasa minhu, dan apa yang mengurangi keimanannya. Wa inna min fiqhil abdi, dan termasuk di antara kedalaman ilmu dan pemahaman seorang hamba, an ya'lama musdadun huwa au muntaqisun, apakah ia termasuk yang bertambah imannya atau orang yang berkurang imannya. Ini termasuk hamba yang pemahaman dan ilmunya dalam. Ia tahu apakah dia bertambah imannya atau apakah ia berkurang imannya, atau dia tahu hal-hal yang bisa menambahkan keimanan, hal-hal yang bisa mengurangi keimanan, dia tahu. Ini bukti kedalaman ilmu dan pemahaman seorang hamba. Wa inna min fiqhil abdi, dan di antara dan yang termasuk kedalaman ilmu, kemudian kedalaman pemahaman seorang hamba, an ya'lama nazaghatus syaitan. An ya'lama nazaghatus syaitan, ia mengetahui godaan-godaan syaitan, tipu muslihat syaitan, anna ta'tihi, dari arah mana datang kepadanya. Jadi dia tahu tipu daya syaitan, perangkap syaitan, godaan-godaan syaitan, dari mana datangnya. Dia tahu, dia sadar, dia faham, sehingga ia meninggalkannya. Jadi kesimpulannya, perhatikan semua. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan sahabatnya ketika berkeluh kesah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kondisi kami saat di rumah berbeda dengan kondisi kami saat berada bersamamu ya Rasulullah. Di saat kami bersamamu, kami terpacu, kami sungguh-sungguh, kami rajin, kami khusyuk dalam beribadah. Sedang saat kami bersama keluarga, bersama istri, bersama anak, kami lalai, kami bersenda gurau, kami bercengkrama, kami main-main, lupa tidak sesungguh-sungguh, sekhusyuk saat bersamamu. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, wahai sahabatku, kalau seandainya keberadaanmu saat bersama saya dalam zikir, dalam ibadah, sama saat engkau berada di rumahmu, maka semua malaikat akan menyalami kalian di ranjang-ranjang kalian, di jalan-jalan kalian. Tidak mungkin, mustahil. Ya, saat bersama kami, saat bersama saya, silahkan beribadah, silahkan sekuat-kuatnya. Tapi saat kalian bersama keluarga, silahkan bercengkrama, silahkan menghibur diri, ajak mereka makan-makan, ajak mereka jalan-jalan, bersenang-senang, selama dalam hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah mengatakan sa'ah. 3 kali Rasulullah mengatakan 1 jam untuk ibadah, 1 jam untuk hal-hal yang dibolehkan. Tidak selalu dalam ketaatan. Jadi selesai belajar, ya bercengkrama, makan, istirahat dan seterusnya, bukan terus-menerus. Sebagaimana tentang kisah Abu Darda. Dulu Abu Darda sungguh-sungguh dia dalam ibadah. Puasanya kuat, ibadahnya kuat, sampai-sampai beliau lupa memperhatikan keluarganya, istrinya. Akhirnya mengadulah istrinya kepada salah satu seorang sahabat Abu Darda. Kemudian diingatkan. Nah, jadi kita sebagai kepala keluarga, sebagai bapak atau sebagai istri, jadi
bisa meluangkan waktu-waktu untuk bercengkrama bersama anak-anak, bersama keluarga, sehingga tidak mesti harus setiap saat, setiap waktu, yaitu seperti kita di dalam masjid, di dalam rumah, misalkan semua zikir sehingga istri dibiarkan, anak dibiarkan. Nah, ini tidak seperti itu. Makanya disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala di antara kedalaman ilmu dan pemahaman seorang hamba, dia mengetahui apa yang menambah dan apa yang mengurangi keimanannya. Kemudian dia memahami apakah dia termasuk orang yang imannya bertambah atau yang imannya berkurang. Kemudian dia mengetahui celah-celah syaitan masuk kepadanya. Bagaimana, kapan syaitan menggoda, tipu dayanya seperti apa, dia tahu. Inilah termasuk kedalaman ilmu dan pemahaman seorang hamba. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari makar, tipu daya, perangkap dan godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada wasiat yang ke-8. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.